indah, seindah langit yang tertata. Berbeda itu manis, semanis madu bunga di surga. Berbeda itu jaya, sejaya dunia, selaras angkasa. Perbedaan bak pertemuan, tatkala salam berbalas salam. Dan sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang bijaksana, yang bertintakan kejujuran, berbukukan keadilan, dan bermahkotakan kasih sayang, serta teman-teman pemuda harapan bangsa yang kami banggakan. Seorang pakar reformasi Indonesia pernah mengatakan bahwa umat Islam saat ini, terutama di Indonesia, adalah umat Islam yang tertinggal, terbodoh, dan terbelakang dari umat Islam lainnya. Astagfirullah. Pendidikan di Indonesia yang dulu menjadi kiblat negara Malaysia, kini menjadi terbelakang dan terpuruk, yang mana pada saat ini menempati posisi ke-110 dari 117 negara di dunia. Eksisnya tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah, tidak sedikit gedung-gedung yang ambruk karena tidak terurus, tidak sedikit guru-guru yang berdemonstrasi menuntut kesejahteraan, tidak sedikit output kualitas pendidikan yang tidak siap berkompetisi di kancah global, pengangguran merajalela, bahkan yang lebih memalukan, memilukan, sekaligus mengkhawatirkan, ternyata 35% dari pengangguran tersebut adalah mereka yang pernah mengenyam bangku pendidikan. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Salah satu dari jawabannya adalah karena kita memiliki sumber daya manusia yang rendah. Lalu, bagaimana cara Islam memandang hal tersebut? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami mencoba menjawab sekaligus membawakan syarahan yang berjudul Mempersiapkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Era Globalisasi. Hadirin, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin, asbabun nuzul ayat ini menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nuhul fi Asbabun Nuzul berkaitan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang wafatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki banyak sekali harta, sedangkan pewarisku hanya anak wanita. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3-nya saja ya Rasul? Rasul menjawab, tidak boleh. Lalu, bagaimanakah dengan 1/3-nya saja ya Rasul? Rasul menjawab, tidak boleh. Profesor Dr. Habibie, mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia menjelaskan bahwa ada 5 hal yang patut kita waspadai pada generasi saat ini, yaitu lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah akhlak, dan yang paling kita waspadai pada saat ini adalah lemah akidah. Kenapa demikian? Sebab jika pemuda kita memiliki akidah atau iman yang lemah, maka ia akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Sebagai buktinya, tidak sedikit pemuda-pemudi kita yang terjerumus dalam budaya mabuk-mabukan dan tenggak whisky. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang gemar melakukan judi online, remi dan domino. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjebak dalam budaya pacaran, hidup satu rumah tanpa ada ikatan tali pernikahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu hadirin, itulah dampak dari sumber daya kualitas manusia yang rendah yang harus kita waspadai. Lalu, bagaimana cara Islam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas? Maka dari itu, marilah kita renungkan kembali firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Wahai orang-orang yang beriman,
apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safwat Tafsir menjelaskan, barang siapa yang berkumpul iman dan ilmu pada diri seseorang, maka Allah akan mengangkat dengan imannya beberapa derajat dan pada ilmunya pada derajat yang lebih tinggi. Sejalan dan sejalin dengan penjelasan tadi, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam Tazkir Al-Misbah menjelaskan bahwa kalimat iman dan ilmu pada ayat tersebut mengandung arti bahwa iman tidak boleh dipisahkan dari ilmu. Manusia yang beriman tetapi tidak memiliki ilmu, ia akan lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya, manusia yang berilmu namun tidak memiliki iman, ia akan menjadi buas, jahat dan ganas, dan bahkan lebih ganas dari binatang buas sekalipun. Pantas kalau Albert Einstein pernah mengatakan, science without religion is blind, but religion without science is lame. Yang artinya, ilmu agama tanpa pengetahuan adalah buta, tetapi ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Oleh karena itu hadirin, jika sumber daya manusia yang diharapkan oleh bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman yang kuat dan ilmu yang mantap, kita tidak saja dituntut untuk mencetak para sarjana-sarjana yang pintar, teknokrat-teknokrat yang brilian, politikus-politikus yang cerdas, tetapi kita pun dituntut untuk mencetak insan-insan beriman yang berakhlak mulia. Jika kita melakukan hal tersebut dan berhasil, insya Allah negara kita akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu membawa negara ini lebih maju ke depannya dan membawa Indonesia emas tahun 2045. Amin, amin, Allahumma amin. Dan jika kita yang melakukan hal tersebut, maka kita pun akan termasuk melakukan amal-amal yang soleh, karena kita dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Sebagai balasannya, Allah menjanjikan di dalam surah Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi, Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, dari uraian tadi dapat disimpulkan, yang pertama, untuk membentuk sebuah bangsa diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ditandai dengan iman yang mantap dan ilmu yang kuat. Maka dari itu, perlunya partisipasi kita semua sesuai profesi kita masing-masing. Yang kedua,
Kesadaran akan tanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum masnunun 'an ra'iyyatihi. Al-imam ra'in wa masnunun 'an ra'iyyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa masnunun 'an ra'iyyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya, dan demikian juga seorang pria. Seorang pria adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2278. Kita sebagai individu harus menyadari tanggung jawab kita dalam mempersiapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan umat. Yang ketiga, pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Kembali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Kualitas sumber daya manusia sejati tidak hanya dilihat dari kinerjanya saja, tetapi juga dari akhlak dan etikanya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kesalahan dan kekhilafan kami memohon maaf. Jalan-jalan ke pasar bareng janda, Pulangnya naik taksi biru. Banyak momen kita lalui bersama. sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tutut Husniah, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme, karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait kemampuan diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Di satu sisi lain, hadirin, identitas utama juga dapat memecah belah persatuan Indonesia. Terbukti oleh intoleransi umat beragama, pelanggaran tempat beribadah beragama. Masih ingatkah kita, hadirin, peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid yang sedang sholat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang menyebabkan negara ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencoreng persatuan? Betul, hadirin? Lalu bagaimana konsep Al-Quran menanggapi persoalan tersebut? Oleh karena itu,
Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Merawat Keberagaman dalam Kesatuan NKRI dengan landasan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza labalaghun liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kami tidak mengutus Engkau ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Syekh Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan, yang baru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatalahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad diturunkan Allah bukan semata-mata untuk membinasakan mereka yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasaton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takum minal firma, inhatu ahlal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takum minal firma, inhatu ahlal waton. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kata wasatan pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya, sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda dari akar kata. Inilah
Kata wasaton yang berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegaskan kepada umat Islam bahwa kita adalah sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasaton. Umat yang berada di tengah, tidak hanyut dalam materi, tidak hanyut dalam rohani, tapi memadukan aspek rohani dan jasmani sehingga menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena di peradaban ini dan terus berulang adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang menjurus kepada aksi saling olos, saling borong, saling tabok, saling tonjok, bahkan saling bacok. Eksesnya hadirin, marak terjadinya pertikaian, perseteruan, permusuhan, peperangan yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut kepada pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan, mengapa agama Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan ini justru melekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena ada sebagian umat Islam yang berlebih-lebihan dalam beragama, atau dikenal dengan istilah agama disebut hulhul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man qablakumul ghuluwu fid din." Jauhkanlah diri kalian dari sifat berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sikap hulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. oleh karena itu hadirin, hal moderasi beragama ini harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya disebut Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan janganlah kamu menghina sesembahan yang mereka sembah, karena mereka akan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami menciptakan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safarut Tafasir jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, "Ai la tasukku ahlihatal musyrikina wa astamahum." Janganlah kalian menghina berhala orang-orang kafir. Allah juga memperjelaskan kepada kita untuk jangan menghina berhala orang-orang kafir,
Karena di balik hinaan dan cacian kita akan timbul kerusakan, yakni mereka akan menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Roy Shihab, ada 3 cara agar moderasi beragama terlaksana. Yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu belaka. dan yang ketiga, Memiliki kehati-hatian dalam beragama. jadi bukan agama kita yang harus dimoderasi, tapi cara beragama kita yang harus mendapat sentuhan moderasi sehingga menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Sejarah membuktikan hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah agama yang harmonis, rahmatan lil alamin. Dengan demikian, jika akhir-akhir ini masih kita temukan aksi-aksi terorisme, radikalisme, penyerangan tempat ibadah lainnya yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan Islam. Umat Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Resi Agapya. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Dengan demikian, Islam juga mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu, Sensu, dan Sensuenya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Oleh karena itu hadirin, dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah, sesuatu yang ditetapkan kepada kita. Oleh karena itu hadirin, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, atau bahkan saling mencintai untuk sampai pada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. berbeda tetap satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa. tanah air Indonesia, bersatu kita teguh, Bercerai kita runtuh. Sebelum kami akhir syarahan pada kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Bung Haji Roma Irama. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Dengan demikian dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerja sama dengan Bank Dunia telah menyelenggarakan program Research and Innovation in Science and Technology Project bertujuan untuk
mengembangkan kompetensi talenta sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini kita hidup di era di mana teknologi memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya. Platform online seperti live streaming, webinar, dan aplikasi khusus memungkinkan kita untuk menjangkau orang-orang di seluruh dunia yang bahkan belum pernah kita temui sebelumnya. Agama tidak akan pernah terlepas dari proses majunya suatu bangsa. Agama ikut berperan besar dalam menyokong, membantu, dan mensukseskan Indonesia yang lebih unggul. Maka melalui media sosial, blog, dan podcast, kita dapat menyebarkan ajaran-ajaran suci Al-Quran melalui beragam audiens, dari yang muda hingga yang tua, dari yang kaya hingga yang sederhana, dari yang berpendidikan tinggi hingga yang kabelnya putus. Karena tidak ada batasan bagi penyebaran rahmatan lil alamin ini. Pada kesempatan kali ini kami datang dengan niat berdakwah, kami datang dengan semangat yang membara, kami datang dengan membawa harapan, kami datang dengan senyum yang indah. Saya simpul senyum saya, senyumku saya tambah sayang, rasa pusing-pusing kita siap-siap. Ayo dengar syaril yang berjudul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Dalam sahihnya, Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, wahyu pertama yang sampai kepada Rasul adalah mimpi yang benar. Beliau tidak pernah bermimpi kecuali hal itu datang seperti cahaya subuh. Sampai ketika Rasulullah sedang berhalwat di Gua Hira, malaikat datang kepadanya dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat merangkul Rasulullah sampai terasa sesat dan melepaskannya seraya berkata dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwa objek membaca pada ayat-ayat yang menggunakan akar kata qiraah ditemukan bahwa ia terkadang menyangkut suatu bacaan yang bersumber dari Tuhan, Al-Quran, dan kitab suci sebelumnya. Perkembangan ilmu pengetahuan secara eksponensial dapat mengubah dengan sangat cepat cara dan gaya hidup manusia. Bukan tidak mungkin menurut loncatan-loncatan dalam pola dan gaya kehidupan dari masyarakat prehistoris kepada suatu masyarakat post-industri. Dengan kata lain, di era digital ini telah menghadapi suatu fase yang sangat menentukan karena berakselerasi dengan sangat cepat, dan di dalam keadaan demikian pula tidak mungkin manusia dapat terlempar dari proses perubahan global tersebut. Hancurnya tembok Berlin yang melambangkan kehidupan kediktatoran, hancurnya komunisme dengan leburnya bekas Uni Soviet, serta tersikapnya tirai bambu dari tira komunis yang dewasa ini telah mengatur kebebasan berusaha. Hal ini berarti bahwa era digital telah menetapkan manusia pada titik sentral dari seluruh kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Namun, sambil kita merayakan kemajuan teknologi ini, kita juga harus sadar akan tantangan yang dihadapi. Internet dipenuhi dengan konten yang tidak senonoh, dipenuhi dengan berita-berita hoax, dipenuhi dengan ujaran-ujaran kebencian, dan yang lebih bahayanya lagi adalah menjauhkan diri manusia dari cahaya kebenaran, cahaya Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa pengajaran Al-Quran melalui media digital tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sejati. Ini termasuk memilih sumber-sumber yang terpercaya, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, dan selalu mengutamakan kebenaran dan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر صدق Allahul Aziz. Dan sungguh telah kami perintahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. As-Sudi mengatakan maknanya yaitu kami mudahkan bacaannya bagi semua lisan. Abdahak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seandainya Allah tidak memudahkan bacaan Al-Quran bagi lisan manusia, niscaya tiada seorang makhluk pun yang dapat berbicara dengan kalamullah. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan hal yang paling penting dalam perkembangan peradaban Islam. Berdasarkan uraian ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengajaran Al-Quran di era digital adalah sebuah anugerah dan juga sebuah tanggung jawab. Mari kita manfaatkan teknologi ini dengan bijak, menggunakan segala sarana yang tersedia untuk menyebarkan pesan-pesan kebenaran dan kebaikan yang terkandung dalam Al-Quran. Pengajaran Al-Quran di era digital juga memiliki tantangan seperti keberagaman sumber dan kualitas materi, serta pentingnya memastikan bahwa pengajaran Al-Quran tetap mengutamakan nilai-nilai dan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi upaya kita dalam menunaikan tugas suci ini. Sarapan bubur dicampur ketan, rasanya nikmat tak tertahankan. Di dalam Al-Quran ada banyak firman petunjuk bagi orang-orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi